wa ma tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rahasiakan kepada selain kita, bahkan yang kita rahasiakan dalam diri kita yang nampak dari kita semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat dari umat sebelum kita sekali lagi yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW, terutama tadi munafik, dan cerita Allah bagaimana mereka di kalangan Nabi Muhammad dan sebagai motivasi pelajaran untuk mereka yang hidup saat ini dan sebagai pelajaran buat kita mukmin akan apa yang dimiliki oleh mereka. Biasanya apa yang ada pada orang tua itu ada pada anak. Sampai ada pepatah Arab mengatakan mafil aba fil abna, apa yang ada pada orang tua itu ada pada anak. Apa yang ada pada orang tua ada pada anak. Nah, ini sifat orang tuanya, ya ini kurang lebih anak cucunya. Kurang lebih sifatnya seperti kecuali illa man rahimahullah, kecuali seseorang yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون إلى آخر. الله أعلم. Yang sama-sama kita hormati muliakan para habaib, para alim ulama, para orang tua kita, tokoh agama, masyarakat, hadirin hadirat yang muliakan Allah. Kita lanturkan puja-puji syukur kita terhadap Allah atas segala nikmatnya. Sesuai perintahnya kita berharap Allah Subhanahu wa taala, sebabnya Dia sempurnakan segala nikmatnya dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah dipahwakan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad, kekasihnya sebagai panutan bagi setiap kita hambanya, bagi keluarganya, sahabat pengikut dan para pencintanya. Kita mengharap kepada Allah yang mantapkan langkah kita dalam mengikuti jejak langkahnya, sehingga Ia jadikan kita semata hambanya, dimasukkan kita ke dalam surga bersamanya. Allahumma amin. Masih dalam surat Al-Baqarah, bagaimana Allah ceritakan tentang umat sebelum kita, terutama umat Yahudi, yang mana mereka adalah Bani Israel, yang Allah Subhanahu wa taala banyak kepada kita cerita tentang mereka agar kita mengerti tentang mereka dan agar kita berupaya untuk mengambil pelajaran dari mereka dan waspada terhadap mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala cintanya ia kepada kita umat Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ungkap kepada kita cerita tentang mereka. Begitu juga cerita tentang mereka yang diungkap oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, yang merupakan sesuatu yang terjadi dahulu di masa Nabi Musa, sebelum Nabi Musa, setelah Nabi Musa, dari perjalanan mereka sampai di masa Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan pelajaran bagi mereka umat Yahudi, Bani Israel, Nasrani, untuk mereka. Apa yang ada pada mereka dahulu dari umat Yahudi, Nasrani, Bani Israel ada pada mereka yang hidup sekarang di antara mereka, dari keturunan mereka. Barangkali keturunan mereka yang hidup di masa yang berkembang bisa memahami kekeliruan, kesalahan, kekurangan
kealfaan apa yang dimiliki oleh nenek moyang mereka sehingga mereka berupaya untuk memperbaiki. Kalau memang itu mereka ingin namanya mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka umat Yahudi, Bani Israel, dicampakkan kedudukan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala senamanya serendah-rendahnya sehingga mereka menjadi manusia paling rendah di masanya, kemudian dinaikkan oleh Allah kedudukan mereka setinggi-tingginya sampai mereka menjadi manusia termulia di masanya. Setelah itu mereka mencampakkan diri mereka karena mereka tidak mawas diri. Tidak tahu bahasa Kutainya, kalau bahasa Banjar itu kelajuan. Apa kalau bahasa Kutainya kelajuan? Hah? Sama juga? Sama maha. Nah, kalau bahasa sononya pinter kebelingan. Nah, sehingga mereka lupa kemuliaan yang diberikan oleh Allah, sehingga mereka berbuat semaunya, sehingga tidak ada lagi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar, sehingga mereka dicampakkan kembali kedudukan mereka yang setinggi langit itu, yang mereka mengaku nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicampakkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka dikutuk melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa. Kata Allah dalam kitab suci Al-Qur'an, Al-Maidah, du'ainal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Adam wa Isa bin Maryam wa Isa bin Allah sebelumnya mengatakan kepada kita, tatkala kalian membunuh satu jiwa, pernah terjadi pembunuhan di Bani Israel. Fadartumnya, kemudian kalian bertengkar, saling menuduh siapa yang melakukannya, maka Allah mengatakan wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah keluarkan apa yang kalian sembunyikan. Fakunna dribuhu, maka setelah Allah ceritakan sebelumnya tentang seekor sapi, maka kami katakan idrubuhu, pukulkanlah kalian ia mayyit biba'dihha, dengan sebagian dari bagian sapi yang disembelih itu. Ada yang mengatakan dengan lisannya, dengan lidahnya, ada yang mengatakan dengan namanya ekor yang ada. Jadi sapi itu kemudian mayyit itu bangun hidup. Kemudian ia berkata bahwasanya telah membunuhku kedua sepupuku, kedua anak pamannya. Allah mengatakan kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala cara ia menghidupkan yang mati, dan Allah tampakkan kepada kalian tanda-tandanya, tanda-tanda keagungan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam menghidupkan yang mati agar kalian ta'qilun, agar kalian memanfaatkan akal kalian dengan baik, agar kalian merenungkan hal itu dengan baik. Begitu juga nanti Allah akan bangkitkan semua manusia yang sudah mati, baik melalui perantara sapi tadi atau tanpa melalui perantara, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala hidupkan nabi mereka Uzair. Nabi Uzair Allah mengatakan dimatikan oleh Allah 100 tahun, kemudian Allah hidupkan kembali Nabi Uzair, sampai mereka mengatakan, umat Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Sementara umat Nasrani karena Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah, Siti Maryam melahirkan anak tanpa seorang suami, maka mereka mengatakan Isa anaknya Allah. Allah mengatakan, "Tsumma qasat qulubukum," kemudian setelah kalian melihat dengan mata kepada kalian bagaimana Allah hidupkan yang mati dan bicara, kemudian mati kembali. Ternyata setelah melihat tanda kebesaran Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan mereka yang mati, dan mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, sebentar hidup, kemudian bicara siapa yang membunuhnya, kemudian mati kembali. Kemudian qasat qulubukum, ternyata hati kalian menjadi beku.
Harusnya dengan melihat itu kan menjadi bersinar, menjadi lunak, menjadi lembut. Oh dan lain sebagainya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata qasat qulubukum min ba'di dzalik. Setelah itu, artinya setelah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kalian ayat tanda kebesaran Allah, bagaimana ia mampu untuk menghidupkan yang sudah mati. Wahai umat Yahudi, sehingga hati kalian keras untuk menerima kebenaran. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Maka hati kalian itu bagaikan batu dalam kerasnya. Bal aw ashaddu qaswah, bahkan ia jauh lebih keras dari batu. Wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya ada dari sebagian hijarah, batu-batu yang ada di muka bumi ini, lama yatafajjaru minhul anhar, batu yang bisa mengeluarkan darinya al-anhar, sungai-sungai, mata air yang banyak kumpul sehingga menjadi danau, sehingga menjadi seperti sungai keluar dari celah batu, mata air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma'. Itu juga diantaranya mengeluar darinya sungai, begitu juga mengeluar darinya mata-mata air, keluar dari celah-celah batu yang ada. Kalau sudah air itu keluar dari celah batu, maka biasanya airnya bersih. Yakhruju minhul ma', maka keluarlah dari celah batu itu air. Wa inna minha, dan sesungguhnya ada dari sebagian batu itu, lama yahbitu min khasyatillah, sungguh ia yahbit, jatuh turun dari atas ke bawah, dia jatuh min khasyatillah, dari rasa takutnya kepada Allah. Sampai ada riwayat Rasulullah mengatakan tidak ada batu yang jatuh dari atas ke bawah kecuali karena rasa takutnya batu itu kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa inna minha lama yahbitu min khasyatin, dari rasa takutnya kepada Allah gugur jatuh ke bawah. Tapi ternyata hati kalian tidak merasa membekas, tidak menjadi lunak dan tidak menjadi khusyuk, tunduk kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat dengan mata kepada kalian tanda akan kemampuan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan sesungguhnya aku Allah tidak mungkin lalai, tidak akan pernah lalai, lupa amma ta'malun, atas apa yang kalian perbuat lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengakhirkan kalian pada waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan ini pelajaran bagi umat Yahudi Nasrani yang hidup di masa ini. Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk menjadikan cerita yang lampau dari ayah mereka, nenek moyang mereka, agar mereka membenahi kesalahan mereka, keliruan mereka, dan tidak mengikuti jejak langkah nenek moyang mereka yang salah. Yang benar diikuti, bang. Yang salah ya jangan, karena tidak semuanya salah. Ada yang beriman mereka kepada Allah Subhanahu, ada yang taat mereka kepada Allah Subhanahu. Yang diikuti yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diikuti selain mereka. Apakah kalian wahai mukminin mengharapkan, tamak rakus, artinya mengharapkan dengan betul-betul sungguh-sungguh, an yu'minu lakum, untuk mereka umat Yahudi beriman kepada kalian seperti kalian. Artinya tidak usah mengharap mereka untuk beriman, walaupun tidak mustahil untuk mereka beriman, tapi kecil harapan untuk mereka beriman. Dari banyaknya mereka, sedikit hanya yang beriman kepada Nabi Abu Muhammad. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, dan sungguh adalah dahulu fariqum minhum, ada kelompok dari mereka. Siapa kelompok? Ahbaruhum, para pendeta-pendeta mereka, kiai-kiai mereka, ulama-ulama mereka, umat Yahud Nasrani. Yasma'una kalam Allah, mereka mendengar ucapan Allah, membaca kitab Taurat, tahu apa
ada dalam kitab Taurat. Terutama mereka yang ada di masa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka membaca dalam kitab Taurat tentang kebenaran Nabi besar Muhammad dan mereka lihat sendiri kebenaran itu di hadapan mata mereka Nabi Muhammad, sehingga apa yang mereka lihat di kitab mereka sama dengan mereka saksi dengan apa yang mereka saksikan tentang Nabi Agung Muhammad, sesuai persis dengan apa yang ada dalam kitab mereka Taurat. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqadu. Kemudian mereka para pendeta-pendeta itu yuharrifunahu, merubah-rubahnya. Merubah apa yang mereka dapatkan dalam kitab Taurat, terutama tentang sifat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirubah dan lainnya. Begitu juga hukum mereka yang dihalalkan dirubah oleh semua ulama. Walaupun tidak semuanya. Min ba'di ma aqalu, setelah mereka memahaminya, melihatnya, menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu. Sadar mereka ini merubah, mereka ini berdusta, bahasa kita. Mereka berdusta, mereka rubah, tahu. Mereka paham, mereka salah, mereka berdusta, membohongi umatnya dan membohongi diri mereka, membohongi umat, membohongi diri mereka. Sadar itu mereka apa yang mereka lakukan. Maka kalian la tasma'u, jangan merasa tamak berharap besar untuk mereka beriman, karena mereka sudah mendahului kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laqul ladina amanu qalu aman. Apabila mereka orang-orang munafik, cerita orang munafik dari umat Yahudi, pura-pura beriman kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka seperti itu. Jika berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman bahwasanya Muhammad itu nabi, wal mubasysyir bihi fi kitabina, dan ia adalah seorang nabi utusan yang diberikan berita gembira dalam kitab kami Taurat Injil. Kami beriman dengannya dengan lisan mereka. Wa idza khala, apabila mereka meninggalkan orang-orang yang beriman itu kembali berjumpa dengan kekawalannya, ba'dhum ila ba'din, kembali berjumpa dengan sebagian mereka lagi umat Yahudi yang lainnya, galu, berkata kepada mereka ru'asa'uhum, pemimpin mereka yang tidak munafik, kepada yang munafik, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Apakah kalian beritahu mereka, habari mereka orang-orang mukmin dengan apa yang Allah buka terhadap kalian, yaitu yang Allah beritahu kalian dari sifat Nabi besar Muhammad dalam kitab Taurat. Benar, ia adalah seorang nabi rasul yang datang dalam kitab kami, yang diberikan kabar gembira bahwasanya ia Muhammad betul ia liyuhajjukum, agar ia menghujat kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas pengakuan kalian bahwasanya ia benar, ialah seorang yang diberitakan dalam kitab kami, yang diberikan kabar gembira kami akan kedatangannya inda rabbikum, nanti di hari kiamat di sisi Tuhan kalian. Kalian kasih tahu, kalian habari mereka, nanti itu jadi modal bagi mereka, dari hujat bagi mereka di hadapan Allah kelak nanti di hari kiamat, untuk mencelakakan kalian dengan apa yang keluar dari lisan kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Gunakan akal. Kalau terus-terusan kalian begini, ya habis kita.
tahu semua nanti mereka orang mukmin akan sifat-sifat dan kebenaran Nabi Agung Muhammad. Nanti kalau di hari kiamat habis kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa mengelak lagi. Kau sudah stop, jangan lagi. Awala ya'lamun, apakah mereka tidak sadar, tidak tahu? Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya aku Allah Maha mengetahui saat ini dan akan datang apa yang mereka rahasiakan, apa yang mereka nampakkan. Allah mengatakan tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita rahasiakan kepada selain kita, bahkan yang kita rahasiakan dalam diri kita, yang nampak dari kita semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat dari umat sebelum kita, sekali lagi yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW, terutama tadi munafik, yang cerita Allah bagaimana mereka di kalangan Nabi Muhammad, dan sebagai motivasi pelajaran untuk mereka yang hidup saat ini, dan sebagai pelajaran buat kita mukmin akan apa yang dimiliki oleh mereka. Biasanya apa yang ada pada orang tua itu ada pada anak. Sampai ada pepatah Arab mengatakan mafil aba fil abna, apa yang ada pada orang tua itu ada pada anak. Apa yang ada pada orang tua ada pada anak. Nah, ini sifat orang tuanya, ya ini kurang lebih anak cucunya. Kurang lebih sifatnya seperti kecuali illa man rahimahullah, kecuali seseorang yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun mahum, sedikit sekali mereka itu. Ya, seharusnya sudah ada Al-Qur'an, sudah ada kebenaran semua yang ada dan nampak yang nyata, yang benar dalam kitab suci Al-Quran, dan mereka sudah menyadarinya, memahaminya, mengakui kesalahan yang mereka lakukan, harusnya kembali. Ternyata tidak, karena hidayah itu mahal. Sampai setiap hari kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, dari halus sampai kai sampai mati tetap ihdinas siratal mustaqim, tetap kalimatnya ada. Harusnya kan sudah setahun aja paling lawas, ganti pulang yang lebih harat, bahasa kita yang lebih tinggi, yang afwahnya lebih ganal. Ternyata itu menunjukkan bahwasanya hidayah itu mahal, hanya Allah yang memegang hidayah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah petunjuk kepada siapa dari hamba yang dikehendaki olehnya. Begitu juga Allah akan menyesatkan bagi hamba yang dikehendaki olehnya. Hidayah dan sebaliknya adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu minta kepada Allah itu hidayah. Tapi minta hidayah itu juga kalau bisa minta hidayah seperti yang Allah contohkan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam salat subuh kita mengatakan Allahumma hdina fiman hadait, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim Allahumma hdina fiman hadait. Satu sama serasi antara Al-Quran dengan sabda Nabi Abu Muhammad ini. Ini doa Nabi Muhammad. Gunut itu doa Nabi Muhammad. Doa Nabi kita Muhammad yang beliau ajarkan kepada menantu beliau, anak angkat beliau, yang dari beliau, keturunan beliau Nabi Abu Muhammad, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada mengatakan kepada cucunya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Rasulullah di akhir umurnya beliau baca di salat subuhnya gunut ini sampai beliau wafat. Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo mari berupaya kita paksakan diri kita untuk melaksanakan perintah Allah, menegakkan terutama salat 5 waktu dari halus kekanakan ini. Kalau sudah umur kekanakan 7 tahun, wajib bagi abah, bagi ibu, bagi mama
bagi acil, bagi julak, bagi kai, bagi nenek, untuk memberikan arahan, perintah kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya, kepada terus lagi ke bawah itu untuk melaksanakan sholat kalau umurnya sudah 7 tahun. 7 tahun wajib bagi orang tua tadi semuanya untuk memerintahkan anak cucunya melaksanakan sholat. Dan tidak wajib untuk dipukul kalau dia tidak sholat. Tapi kalau sudah umurnya 10 tahun, wajib bagi mereka untuk memerintahkan anaknya itu, cucunya itu untuk sholat. Andaikan mereka tidak sholat, wajib dipukul. Wajib orang tua pukul, baik abahnya, baik ibunya, atau acilnya, julak dan lain sebagainya tadi. Kalau hendak pemimpin, pejabat yang ada dipukul, tapi pukulnya tidak boleh di tempat yang berbahaya, tidak boleh di muka, tidak boleh di tempat-tempat yang berbahaya. Pukulannya sebagai didikan, sebagai tanda kasih sayang dan cinta, peduli akan keselamatannya. Pukul. Kalau umurnya sudah 10 tahun diperintahkan untuk sholat, tidak sholat, pukul. Untuk apa? Untuk mendidik sekali lagi sebagai tanda kasih sayang, sehingga umurnya itu balik, tidak lagi meninggalkan sholat. Karena dalam sholat ada semua kebaikannya. Kebaikan apa sama Allah? Minta sholat, minta. Dan terutama setelah sholat Allah tunggu untuk kita minta. Kalau minta sama Allah sebelum subuh, di waktu tengah malam atau sebelum subuh mungkin repot, tidak semua kita mampu bangun mungkin. Tapi alhamdulillah, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setelah itu Allah tunggu kita mau minta apa. Minta aja sama Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada di tangan manusia. Al-Mu'ti al-Mani' huwa Allah, yang maha pemberi hanya Allah di alam semesta ini. Yang namanya menghalangi pemberian atau anugerah kebaikan ya Allah juga. Walaupun dari sipulan hakikatnya itu dari Allah Subhanahu. Kalau sipulan tidak ngasih hakikatnya Allah memang tidak mau ngasih kita. Jiwal mani Allah. Maka dari semenjak kecil diarahkan mereka untuk memiliki ikatan hubungan dengan Allah. Sampai Rasulullah mendidik salah satu sahabat yang kecil, kata Abdullah bin Abbas, ya ghulam inni u'allimuka kalimat, wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillahi yahfazka, jagalah Allah, artinya jagalah perintah Allah, melaksanakannya, larangannya dengan menjauhinya. Jagalah Allah, kehormatannya, agamanya dan semuanya. Allah, maka selagi kau menjaga Allah, agama Allah itu, maka Allah akan selalu menjagamu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika engkau mintalah kepada Tuhanmu Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau mohon bantuan, mohonlah bantuan kepada Tuhanmu Allah. Kita sudah tinggalkan bulan Rajab, sekarang sudah di bulan Sya'ban, sudah mulai malam ke-6 kita bulan Sya'ban. Bulan Nabi Agung Muhammad, bulan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Agung Muhammad. Majlis seperti ini jangan tinggalkan. Ini punya kita, milik kita, hadiah dari Allah. Ini majlis ini hadiah. Dan setiap majlis yang baik hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah buat kita, punya kita, hadiah dari Allah yang harus kita hargai hadiah itu. Siapapun ustaznya, siapapun yang pemimpinnya, selagi baik, bang, bismillah, hadiah dari Allah. Kalau tidak ada halangan hadir. Karena di sinilah taman surga Allah. Kita pulang dari bawa pahala haji, bawa pahala umrah. Kita pulang bawa insyaAllah yang disiapkan oleh Allah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat majelis zikir, al-jannah ka Rasulullah. Keberuntungan atau anugerah yang didapatkan oleh seorang duduk majelis zikir seperti ini, al-jannah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Agung Muhammad. Dan Rasul mengatakan, laqad fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha.
sungguh kata Nabi Muhammad, betul-betul ghadwah fisabilillah, keluarnya kita di pagi hari di jalan Allah. So mengatakan siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, bahwa fisabilillah, dia di sabilillah sampai kembali. Keluarnya seseorang di pagi hari di sabilillah, atau di sore hari, atau di siang hari di sabilillah, di malam hari di sabilillah, apa yang akan Allah berikan? Khairun minad dunya wa ma fiha, yang lebih baik daripada dunia seisinya. Yang kita bawa pulang lebih baik daripada dunia seisinya. Kita orang yang paling kaya, lebih daripada 1 miliar naga, bukan hanya 9 naga kecil yang punya milik 9 naga. Kita lebih kaya daripada 1 miliar naga yang paling kaya. Dari semenjak Nabi Adam sampai kiamat, kita jauh lebih kaya dengan 1 majelis. Bagaimana dengan 2 majelis? Bagaimana dengan 3 majelis? Bagaimana dengan Masya Allah, Masya Allah. Jangan menghalangi kita untuk hadir majelis abi, panitianya begitu, tidak pernah namanya menoleh, tidak pernah mau senyum. Dia mau noleh, dia senyum, urusan dia Pak. Yang penting ini hadiah dari Allah buat saya. Saya tidak mencari senyumnya si fulan ketua atau wakil ketua atau siapa Pak. Saya mau cari pahala dari Allah. Saya mau cari surga Allah. Saya mau cari yang lebih baik daripada dunia seisinya. Saya mau cari pahala haji umrah. Saya mau cari berbagai macam anugerah yang disiapkan oleh Allah melalui Nabi Agung Muhammad dengan hadirnya kita di majelis ini. Masya Allah. Kurang apa kita? Kurang kita Bang. Kita kurang semangat, kurang menghargai hadiah dari Allah. Dari Allah. Alhamdulillah. Saya tadi masuk melihat perempuan-perempuan yang anum. Saya senang, bahagia saya. Baru keluar itu cerita tadi. Saya ke masjid cerita, pulang ke masjid, pulang tadi dia, ya Allah di sini kayaknya habis makan sama di rumahnya Padang tuh Pak Ustadz Ahmad Ghazali. Padang bersaudara gratis, nyaman. Kalau saya tidak padahi nyaman sudah gratis, keterlaluan itu. Kalau gratis itu walaupun karena nyaman, padahi nyaman sudah. Saya bilang ya Allah, banyak Bang anak-anak perempuan-perempuan yang anum-anum di sini, tapi tidak kelihatan di majelis kayak apa ya? Apa yang kurang Bang? Karena mereka generasi setelah kita harus lebih baik dari kita. Bagaimana mereka akan baik kalau tidak namanya duduk di taman duduknya di taman pinggir sungai Mahakam sana. Pinggir sungai, kayak apa mau jadi baik? Alhamdulillah saya masuk tiba-tiba ada perempuan yang anum kayak tadi. Walaupun saya tidak terlalu jelas lihatnya 3 orang di motor. Saya masuk sedikit langsung naik beliau. Alhamdulillah hati saya, alhamdulillah. Kalau memang bisa namanya camatnya, lurahnya, kadesnya kah atau siapanya kah, babinsa, kamtibnas atau apanya bisa ikut semua kumpul, apalagi kepala sekolah, guru-guru yang ada, Masya Allah. Kalau sudah kumpul semua, sudah surga. Jangan takut. Allah akan buka berkah dari bumi, Allah akan turunkan berkah dari hidupnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hidup di dunia seperti di surga. Kalau sudah sendiri-sendiri, hidup di neraka sebelum di neraka. Tidak ada yang peduli. Tapi kalau semua peduli kan hidup kayak di surga. Alhamdulillah masih ada yang mengingatkan. Alhamdulillah masih ada yang membantu. Alhamdulillah. Kalau kita tidak sama-sama repot. Harus kita bersama-sama. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Selagi kita mau bersama-sama saling bahu-membahu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, ujar pepatah ujar pepatah kita, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Maksudnya kita harus sama-sama halus lagi, kita bersama-sama pasti datang kata Rasulullah, yadullah ma'al jamaah, bantuan Allah itu selagi kita mau bersama-sama. Kalau kita bersama-sama insyaallah selalu akan datang bantuan dari Allah. Kalau sudah kita bercerai-berai, sudah habis kita.
Mudah-mudahan ya untuk berikutnya jauh lebih baik. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada camatnya, kepada kadesnya, kepada polseknya, kepada kamtibnasnya, babinsanya, kepada kepala sekolahnya, guru-gurunya, kekanakan murid-muridnya. Allahumma amin. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sirril Fatihah. Banyak salawatnya, kekanakan juga banyak-banyak salat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi atau ya Nabi sallallahu alaihi Rasul sallallahu alaihi hadis salam salawatullah.